Cinta, hadir Bu. Yandi, Hadir Bu. Reza, Hadir Bu. berarti hadir semua ya. Bagus. Untuk seterusnya seperti ini terus ya. Sekarang Ibu mau tanya dulu, siapa yang tahu apa itu yang dimaksud dengan rantai makanan? Pada pelajaran kemarin kan sudah kita bahas. Ada yang tahu atau ada yang masih ingat? Kita masih ingat? Udah, Ibu akan jelaskan apa itu rantai makanan. Rantai makanan adalah urutan proses di mana energi dan nutrisi berpindah dari satu organisme ke organisme lain dalam sebuah ekosistem. Jadi pelajaran kita hari ini yaitu tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Ibu akan menerangkannya terlebih dahulu. Perhatikan ya. Yang pertama yaitu rantai makanan. Ulang lagi. Rantai makanan itu adalah urutan proses di mana energi dan nutrisi berpindah dari satu organisme ke organisme lain dalam sebuah ekosistem. Produsen adalah dasar dari rantai makanan. Mereka mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Dengan cara ini, produsen menyediakan sumber energi utama bagi semua organisme lain dalam ekosistem. Yang kedua yaitu ada produsen pabrik makanan alami. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri, kebanyakan tumbuhan adalah produsen. Proses pembuatan makanan disebut fotosintesis. Yang kedua ada konsumen atau si pemakan. Makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri terbagi menjadi ada 3 tingkatan makhluk hidup itu. Yang pertama ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Siapa yang tahu apa itu herbivora? Ada yang tahu? Herbivora itu adalah pemakan tumbuhan. Kalau karnivora, masa iya ada yang nggak ingat? Karnivora itu pemakan daging. Omnivora pemakan segalanya. Jadi tadi ada 3 tingkatan konsumen. Yang pertama apa? Herbivora. Yang kedua? Karnivora. Yang ketiga? Omnivora. Baik, yang selanjutnya ada pengurai atau tukang bersih alam. Makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang mati. Contohnya adalah bakteri dan jamur. Selanjutnya ada jaring-jaring makanan, rantai yang terhubung. Kumpulan banyak rantai makanan yang saling berhubungan membuat ekosistem lebih stabil. Baiklah, perhatikan ke depan. Kita akan melihat contohnya. Teman-teman mampu mengetahui pengertian dari simbiosis. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu mengetahui macam-macam simbiosis dalam sebuah ekosistem. Teman-teman di sini ada yang masih ingat atau tahu apa sih yang dimaksud dengan simbiosis itu? Iya betul. Simbiosis merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara 2 organisme atau makhluk hidup. Simbiosis dibagi menjadi beberapa macam, yaitu simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, yang ketiga simbiosis parasitisme, yang keempat simbiosis amensalisme, dan yang kelima simbiosis netralisme. Perhatikan Ibu ya. Yang pertama yaitu ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara 2 makhluk hidup.
Contohnya yaitu kerbau dan burung jalak. Tubuh kerbau menjadi bersih karena kutu di tubuhnya dimakan burung jalak, sementara burung jalak mendapat makanan karena memakan kutu di tubuh kerbau. Itu disebut dengan simbiosis mutualisme. Kenapa disebut simbiosis mutualisme? Merupakan hubungan yang menguntungkan antara dua makhluk hidup. Sekarang ibu akan bagi kelompok. Dalam satu kelompok berarti kita ada 5 orang ya. Satu kelompok ada 3, yang satu lagi ada 2 kelompok. Nah, sekarang coba duduknya berkelompok. Dekat-dekat lah dikit. Nah, ibu ada beberapa poster tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nanti ibu akan bagikan, kan sudah dibagikan ya. Anak-anak ibu semuanya, coba amati dan kerjakan soal yang ada di lembar yang sudah ibu bagikan. Paham semuanya? Paham, Bu. Ibu kasih waktunya 1 menit. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Bagi kelompok yang sudah selesai, silahkan dikumpulkan hasilnya ke depan. Dari materi yang sudah ibu jelaskan tadi, coba anak-anak ibu sebutkan salah satu pembelajaran yang kita bahas tadi. Apa pelajaran yang kita bahas tadi? Rantai makanan. Rantai makanannya itu ada apa aja di dalamnya? Terus? Ya, konsumen. Apa lagi? Pengurai. Udah itu aja? Ya, bagus. Setelah itu sebentar ya, ibu cek dulu. Baik. Jawabannya bagus semua. Ibu rasa untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jadi kesimpulannya adalah hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem itu merupakan interaksi timbal balik antar organisme maupun dengan lingkungannya yang saling bergantung untuk bertahan hidup. Interaksi ini mencakup rantai makanan, jaring-jaring kehidupan, dan simbiosis. Fungsinya adalah menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan siklus energi. Baiklah, materi kita cukup sampai di sini untuk hari ini. Kalau ada yang bertanya, dipersilahkan. Tidak, Bu. Baiklah, silahkan disiapkan terlebih dahulu. Siap.